Oke guys, sesuai topik videonya, saya akan ajarkan kamu bagaimana untuk menggunakan fitur promosi di Tokopedia untuk meningkatkan penjualan Anda. Pertama, yang perlu kamu lakukan apa? Kamu perlu menjadi Power Merchant dan juga COD. Kamu harus aktifkan juga di bagian pengaturan toko. Kenapa kita harus menjadi Power Merchant dulu? Oke, salah satunya apa? Yang paling penting, kita mendapatkan kredibilitas dari konsumen. Jadi semakin tinggi levelnya, tentunya konsumen akan lebih percaya untuk membeli di toko kamu. Tentunya dong. Sekarang kita tanya kamu sendiri. Sekarang kamu mau membeli produk macam kabel USB nih. Ada dua toko menjual produk yang sama, contohnya ya. Produk yang sama, harganya pun nggak beda jauh juga. Tapi satunya itu seller yang biasa, tidak ada logo Power Merchant, ataupun masih biasa aja. Satunya lagi Power Merchant. Tentunya dong kita pilih yang setidaknya ada Power Merchant karena lebih kredibilitas. Lalu apa? Power Merchant kita bisa mendapatkan ekstra kredit saat kita mau top up, top ads ya. Tentunya kalau iklan semakin tinggi saldonya, kita bisa menggunakan iklan lebih banyak, traffic lebih banyak juga. Lalu apa? Kita mendapatkan kuota gratis broadcast chat yang lebih banyak. Broadcast chat itu anggapan kalau di logikanya online itu anggapannya bagi brosur gitu kepada calon pembeli. Jadi orang yang menerima brosur kita ataupun broadcastnya itu kemungkinan besar akan datang membeli produk yang kita tunjukin atau datang ke toko untuk membeli produk sisa-sisanya. Lalu tentunya COD. Kalian ke pengaturan toko di bagian layanan, kalian klik untuk aktifkan centang COD-nya. Tentunya kalau ada COD, tentunya juga traffic dan juga tingkat konversinya akan lebih tinggi. Karena zaman sekarang, kalau kamu beli barang, pastikan kemungkinan besar mau pakai COD. Kedua adalah kamu harus membuat konten produk yang maksimal. SEO atau kata kunci dimaksimalkan, foto produk harus dibuat bagus juga, dan paling penting apa? Di bagian video produk marketing kita harus buat video produk marketing yang bagus. Oke? Ini saya kasih contoh juga, dumbbell misalnya ya. Jadi membuat produk video marketing yang bagus, jadi saat orang melihat produk kita anggapannya untuk mengkombinasi branding kita. Misalnya nih, sekarang aku menjual produk olahraga. Saya ingin menjual dengan harga yang lebih mahal karena saya membranding brand saya sendiri, menjual produk yang lebih high class kualitas gitu. Jadi sehingga saya menjual produknya lebih mahal. Produk video marketingnya saya harus membuat yang lebih high class juga kualitasnya, macam yang dumbbell ini. Jadi sehingga nanti saya mau menjual produknya itu bisa lebih mahal juga. Habis itu ingat copywriting juga untuk masing-masing konten produk. Copywriting bagaimana? Kita harus menjelaskan produk kita ini bisa memberikan manfaat apa kepada konsumen dan dapat menyelesaikan masalah apa di kehidupan dia. Contoh macam produk tadi olahraga ya. Contohnya nih, masalah konsumen yang mungkin mencari produk ini kenapa? Karena mungkin mereka pengen membangun otot. Membangun otot biar apa masalahnya? Karena mungkin mereka ingin mendapatkan kepercayaan diri yang lebih banyak lagi. Misalnya sekarang mereka membutuhkan olahraga untuk apa? Untuk tampilnya lebih fit kan? Otomatis mereka membutuhkan otot yang lebih bagus. Sehingga dumbbell yang sekarang saya jual merupakan solusi dari masalah mereka. Dan selanjutnya setelah kamu udah copywriting, kamu bisa jelaskan dulu spesifikasi produk kamu. Dari bahannya, kualitasnya, habis itu beratnya berapa, segala macam, dan lain-lain varian juga. Itu untuk biar nanti customer tuh tidak tanya terus-menerus seperti produk ini itu bahannya apa, warnanya apa aja. Jadi kamu udah kasih jelas gitu ya. Dan ingat, harga produk kamu juga sesuaikan dengan branding kamu. Lalu juga pengaturan pengiriman penting banget untuk di setting ya. Kalau bisa dikasih opsi sebanyak mungkin. Kalian bisa disetting di pengaturan toko, layanan pengirimannya untuk diaktifkan sebanyak mungkin. Semakin banyak opsi pengiriman, maka tuh customer kan lebih happy juga. Selanjutnya kamu harus membuat promosi. Saya sarankan kamu pertama pada awalnya, kamu kan perlu cari followers. Jadi kamu buat namanya kupon follower baru untuk toko kamu. Itu tujuan kamu dulu ya, cari followers. Setelah itu, kamu buat voucher cashback, entah untuk bebas ongkir punya ataupun cashback toko per produk. Kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan ataupun budget kamu ya sendiri. Setelah udah setting, kamu bisa setting diskon toko. Tujuan untuk men-setting semua promosi ini apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat konversi toko kamu. Ingat, walaupun traffic kamu udah banyak nih, oke? Tapi kalau tingkat konversinya masih rendah, itu sebenarnya sih masih kurang maksimal ya. Karena kita kalau mau tuh cari tingkat konversi di atas 3% kalau bisa. Selanjutnya apa? Kamu bisa maksimalkan dekorasi toko. Ingat, pentingnya branding. Dekorasi toko untuk melakukan branding yang sesuai. Kita contohin kayak Miniso. Mereka menjual produk dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding biasa pasaran ya. Perlengkapan rumah terutamanya, dan juga barang-barang fancy. Jadi mereka melakukan dekorasi toko mereka, kalian ada lihat di Shopee, Marketplace, dan di sosial media juga. Dan toko konsep offline-nya itu merupakan lebih nampaknya high class. Jadi orang tuh saat masuk ke toko mereka, di online ataupun offline, mereka lihatnya akan wow banget. Jadi nampaknya berkualitas banget. Sehingga tuh mereka lebih bersedia untuk membayar harga lebih mahal. Jadi kamu sesuaikan juga dengan produk kamu sama brandnya. Kalau kamu memang target khususnya membranding untuk menjadi toko yang menjual serba murah, ya udah, kamu mungkin bisa sesuaikan. Selanjutnya apa? Kamu harus men-setting etalase.
etalase toko ini penting. Saat konsumen ataupun traffic datang ke toko kamu, mereka kan kadang tuh pengen lihat simple aja belanja online. Kamu kalau ada setting seperti di etalasenya itu cuci gudang produk, atau mungkin kamu setting etalasenya adalah pakaian wanita, pakaian pria. Orang misalnya mau datang cari pakaian pria nih contohnya, mereka langsung gampang aja ke bagian etalase lihat pakaian pria. Oh, mereka langsung masuk ke sana membeli produknya. Jadi kadang tuh kita membantu mereka menghemat waktu untuk memilih produknya ya. Misalnya produk kamu terlalu banyak nih, kamu gak buat etalase berantakan. Orang tuh lihatnya tuh pun bisa gondok gitu. Mereka akan mending pergi ke toko sebelah gitu. Selanjutnya kamu harus bisa membuat broadcast set gratis. Seperti yang saya bilang, itu kan logikanya seperti brosur. Macam sekarang kita anggapan buat toko offline nih. Toko offline kamu udah siapin produknya. Seperti raknya ada keren. Habis itu kamu udah buat seperti brandnya nih. Dari sign-nya gitu, kamu udah buat spanduk. Saatnya kamu pergi cari calon pengunjung. Kamu bagikan brosur, kayak broadcast gratis gitu. Bagikan ke mereka. Mungkin toko kamu lagi ada baru nih. Lagi ada buat voucher cashback banyak, diskon, ataupun produk launching. Kasih mereka. Setelah itu, satu cara lagi apa? Kita menggunakan iklan untuk mendapatkan traffic ekstra. Tapi ingat, kamu kalau belum melakukan hal yang tadi saya bilang di atas, kamu jangan gunakan iklan dulu. Kamu gunakan iklan setelah kamu udah pastikan toko kamu dan produknya udah siap. Kamu baru cari pengunjung. Iklan kata kunci yang di top ads, iklan produk, sama iklan toko, dan juga display network ya. Iklan produk penggunaannya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya karena terlalu panjang penjelasannya ya. Intinya apa? Kamu harus cari kata kunci yang sesuai dengan produk kamu. Lalu iklan toko sesuai juga. Kamu harus membranding toko kamu niche-nya apa dulu. Misalnya sekarang seperti saya menjual produk olahraga dan terutama di bagian dumbbell atau home workout nih. Jadi saya di iklan tokonya saya akan masukin keyword seperti produk-produk olahraga di rumah ataupun home workout dumbbell gitu ya. Setelah itu display network. Ini salah satu ads yang bisa dibilang tuh lebih baru ya dibanding dua itu tadi. Jadi kamu membuat satu konten produk marketing yang banner yang bagus banget. Jadi saat orang melihat bannernya, mereka akan melakukan klik. Ingat, kamu harus mencari traffic yang tinggi dan juga kamu harus mempunyai tingkat konversi di toko dan produk yang tinggi juga. Selanjutnya kamu udah tingkat konversi yang tinggi nih. Kamu ingat harus bisa melakukan upselling produk. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang video ini. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.